Sobat Bumi, gimana nih kabarnya semua? Pasti baik-baik aja dong. Kembali lagi di Bumiku 1. Nah, di episode kali ini kita sedang berada di tengah hamparan sawah Desa Cibatok, Bogor. Nah, dan kita kesini pastinya dong di sawah untuk belajar lebih banyak tentang beras, tentang nasi yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kira-kira seberapa banyak sih kita tahu tentang apa yang tiap hari kita makan itu? Dan pas banget kali ini kita udah janjian sama seorang narasumber yang emang ahli banget di bidangnya. Pastinya bakalan seru banget, tapi saksiin dulu ya tayangan berikut. Halo Sobat Bumi, gimana nih pengalaman berpuasanya selama sebulan lalu? Dampak berpuasa buat tubuh dan sistem pencernaan ternyata oke loh untuk detoksifikasi. Ngomongin tentang sistem pencernaan, erat juga kaitannya dengan bahan pangan yang kita makan. Sobat Bumi pasti sudah tahu deh kalau bahan pangan yang kita makan sehari-hari harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ngomongin tentang sumber karbohidrat, ternyata penduduk Indonesia dan Asia umumnya adalah pencinta nasi. Gak heran juga sih, karena tanaman padi berasal dari daratan Tiongkok, lalu mulai menyebar dengan budidaya sawahnya hingga menjadi nasi yang selalu nemenin lauk pauk di piringnya Sobat Bumi makan. Bulir padi atau Oryza sativa yang telah diolah dengan cara ditanak ini populer banget sebagai sumber utama karbohidrat. Di Indonesia, nasi bisa dibilang sumber karbohidrat nasional. Wah, kalau sumber karbohidratnya seragam begitu, kira-kira oke nggak ya? Lalu, apa kabarnya juga tuh sumber karbohidrat dari umbi-umbian? Cari tahu yuk di episode kali ini. Oke Sobat Bumi, sekarang kita sudah bersama narasumber kita, Kak Aim. Nah, apa kabar dulu dong Kak? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa? Seperti biasa, di akhir-akhir ini sibuk soal kampanye, ajak banyak orang, banyak pihak untuk peduli terhadap isu pangan, baik padi maupun pangan-pangan non-padi. Saya kira itu beberapa hari terakhir itu yang kita lakukan, ngajak banyak orang untuk lebih peduli terhadap apa yang kita makan, kira-kira seperti itu. Kak, katanya pemerintah itu lagi gencar sama kampanye ini ya Kak, gerakan 1 hari tanpa nasi. Nah itu menurut pendapat Kak gimana? Ya, pemerintah sekarang menggalakkan kampanye 1 hari tanpa nasi. Saya kira itu memang harus dilakukan. Kenapa tuh Kak? Karena ini data terakhir nih ya, kalau kita compare data terakhir, orang Indonesia, kita ini termasuk kita, saat ini udah makan nasinya itu 139 kg per kapita per tahun. Jadi jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Indonesia salah satu negara yang orangnya makan nasi terbanyak. Nah, ini menjadi penting kenapa jumlah 139 kg itu memang sedikit, tapi kalau dikalikan jumlah penduduk Indonesia yang 230 sekian juta, itu jadi besar, harus disediakan. Sementara kita tahu sekarang nih, kalau kita jalan ke Karawang atau kemanapun, ke sentra-sentra padi, sawahnya makin kecil. Bukan berarti dikecilin, tetapi luasan sawahnya makin nggak ada itu. Kenapa Kak? Kita bisa lihat misalnya setiap hari ada perumahan baru muncul, ada pabrik dibangun baru gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat rumah-rumah baru, pabrik-pabrik baru dan bangunan-bangunan baru itu diambil dari lahan-lahan sawah. Jadi dibayangin aja tuh, kalau misalnya